Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afifah Naya Ulung. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia 7 sampai 12 tahun dan apa dampaknya jika mereka tidak masuk ke sekolah, tidak dimasukkan ke sekolah. Menurut pandangan psikologi pendidikan. Nah, baiklah teman-teman. Yang pertama ada, menurut saya pribadi ada lima hal yang akan berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh jika anak-anak tersebut tidak sekolah. Yang pertama adalah fungsi kognitifnya atau kognisi atau fungsi otaknya. Nah, setiap anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Tapi jika misalnya mereka sekolah, maka kecerdasan mereka itu akan bertambah. Akan ada ilmu yang mereka dapatkan tanpa salah-salah, misalkan menafsirkan sesuatu, menalarkan sesuatu, dan mereka akan lebih mudah untuk menemukan pemecahan solusi jika mereka sekolah. Tapi jika tidak, seperti yang kita tahu, anak-anak jalanan seperti itu, nah mereka itu kurang bisa menalar sesuatu, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Jadi mereka sering ditipu gitu sama orang-orang sekitar mereka, dan mereka tidak bisa sukses karena mereka tidak bisa memberi solusi untuk diri mereka sendiri. Karena ya fungsi otak mereka, fungsi kognisi mereka terbatas gitu, karena mereka tidak ada ilmu lain selain ya ilmu hidup gitu mereka yang mereka dapatkan dari jalanan kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada intelektual atau kecerdasan berdasarkan, kalau intelektual itu kan memang IQ-nya lah ya kalau kita bilang. Nah, IQ-nya ini meskipun kita masing-masing sudah memiliki IQ yang ada yang rendah dan tinggi, tapi kalau misalkan makin kita asah, makin kita tambah dengan ilmu, maka intelektual kita makin tinggi gitu. Pandangan kita tentang wawasan kita itu makin luas gitu. Ya kan, pemikiran kita makin terbuka, tidak hanya di situ-situ saja, dan seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari solusi pun akan lebih mudah seperti itu. Yang ketiga itu ada perkembangan sosio-emosional. Bagaimana perkembangan sosial mereka dengan teman sebaya mereka? Memang kebanyakan anak-anak yang tidak sekolah itu masih punya teman, tapi teman mereka ya terbatas hanya di lingkungan sekitar mereka, tidak seperti anak-anak yang sekolah gitu. Kalau anak-anak sekolah kita punya teman dari luar kota, atau kita punya teman dari luar negeri, karena kita ada pertukaran pelajar, ada pertukaran siswa, atau ada siswa pindahan dari luar kota. Jadi kita ada study tour. Jadi teman-teman, kalau misalkan tidak sekolah, maka hal itu tidak bisa didapatkan. Mereka akan sangat kecil kemungkinan untuk mengenal orang lain, dan emosional mereka lebih mudah terpancing. Biasanya mereka lebih mudah marah, lebih sensitif, dan mereka ketika mereka emosi, maka mereka akan kayak cuman ya mereka tidak menalar lagi gitu, tidak ya udah mereka salah ngomong misalnya, padahal maksud seseorangnya ini, tapi mereka salah menafsirkannya, akhirnya mereka emosi gitu teman-teman. Jadi ada perkiraan yang memang tidak bisa mereka gapai gitu jika mereka tidak sekolah gitu kan. Yang keempat itu ada perkembangan bahasa. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalkan memang kita misalnya hidup di Indonesia, bahasa ibu kita bahasa Indonesia, kita memang bisa, tapi bahasa Indonesia di setiap daerah itu pasti agak berbeda logatnya atau cara pengucapannya. Tidak ada bahasa baku. Bagaimana bahasa formal kalau kita bersekolah, maka akan tahu bagaimana bahasa formal ketika kita berhadapan dengan guru gitu. Nah, mereka tidak mempelajari hal itu, dan pengetahuan bahasa kita akan lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak sekolah gitu teman-teman. Kita akan ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Cina, kalau memang ada bahasa Jepang. Jadi kita lebih banyak mengenal bahasa, juga bahasa daerah. Mungkin iya, kita bisa bahasa daerah, tapi kita tidak terlalu tahu tentang daerah kita. Tidak seperti ketika kita sekolah, teman-teman. Gitu. Yang kelima itu ada perkembangan moral dan keagamaan. Nah, memang moral dan keagamaan itu berasal dari rumah kita, ada juga tempat kita mengaji atau pesantren, di mana lingkungan kita. Tapi sekolah juga mempengaruhi hal tersebut, di mana moral
terkadang gini, murid itu lebih percaya guru dibanding orang tuanya. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi terkadang moral ini dibentuk ya, karena kalau misalkan moral ini tidak dibentuk dari sekolah, ya mereka kadang ada yang tidak nurut dengan orang tuanya gitu, tidak baik. Ada yang kayak pergaulan bebas. Nah itu contoh moral yang tidak baik. Banyak yang melakukan kekerasan, minum alkohol, anak-anak usia sangat kecil merokok. Nah itu moral mereka sangat terganggu. Bahkan mereka berkata kasar untuk orang tua mereka sendiri gitu, karena mereka tidak punya moral. Orang tua mereka mengajarkan moral, tapi mereka tidak bisa terpatri di otaknya karena itu tadi gitu, karena tidak ada keempat hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan keagamaan, memang kita akan tahu sebagian agama kami, tapi kalau misalnya kita sekolah, kita akan lebih mengetahuinya lagi. Kan sekolah nggak hanya sekolah tentang tentang kayak negeri yang hanya sedikit belajar agama, juga ada sekolah tentang yang kayak pesantren, itu kan sekolah juga bentuknya. Jadi tanpa kita sadari, kita perlu hal-hal seperti itu, perlu untuk menguatkan lagi keagamaan kita, pengetahuan kita tentang agama gitu teman-teman. Jadi jangan salah pemikiran kalau misalnya kenapa moral dan keagamaan anak-anak ini kurang, ya karena kita ada kebanyakan anak-anak tidak sekolah, tidak dibimbing. Jadi ya mereka akan salah arah dalam perkembangannya. Ada yang mengatakan jika usia 0 sampai 2 tahun adalah masa-masa emasnya anak-anak teman-teman. Jadi kalau misalkan pada masa itu anak-anak tidak diajarkan dengan baik gitu kan, maka akan terganggu. Juga 7 sampai 12 tahun itu umur yang sangat rentan, karena di sana mereka sedang mencari jati diri mereka teman-teman. Di sana mereka sedang mengolah persepsi mereka, penalaran mereka, pikiran mereka, bagaimana hidup mereka sedang mencari itu teman-teman. Jadi jika mereka tidak sekolah, maka semua itu hanya akan jadi angan-angan buat mereka. Jadi mereka hanya kayak hidup, dia jalani hidup untuk hari ini, tapi tidak untuk hari esok. Mereka tidak tahu jika kedepannya hidup akan lebih keras lagi teman-teman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.